Dua kelompok simpatisan teroris KKB bentrok berebut uang ratusan juta. Dua orang kritis. Melansir dari Oke News, dua kubu simpatisan Komite Nasional Papua Barat KNPB terlibat bentrok di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Akibat kejadian ini dua orang simpatisan salah satu kubu menjadi korban. Untuk diketahui, Komite Nasional Papua Barat KNPB adalah organisasi politik rakyat Papua dan sebuah kelompok masyarakat Papua yang berkampanye untuk kemerdekaan negara Papua Barat. Dua orang simpatisan dari salah satu kubu yang menjadi korban itu berinisial Oke 30 mengalami luka tusuk di bagian leher serta TS 27 mengalami luka tusuk di bagian bahu dan dada sebelah kanan. Kapolres Jayapura AKBP Frederikus W. A. Meklarimbun saat dikonfirmasi membenarkan konflik atau bentrokan yang berujung saling serang antar dua kubu simpatisan KNPB yang terjadi di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Kasus ini berawal dari salah satu kubu yang sedang melaksanakan kegiatan syukuran dalam rangka pemindahan kantor sekretariat KNPB yang berada di BTN Purwodadi, ujar Kapolres, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023. Tiba-tiba datang salah satu kubu lainnya lagi yang mempertanyakan dan menuding bahwa kubu yang sedang melaksanakan syukuran mengambil uang sebesar 200 juta rupiah, sehingga terjadi pertikaian dan saling serang antar kedua kubu tersebut. Lanjutnya, setelah mendapat laporan pertikaian simpatisan KKB teroris tersebut, personelnya langsung turun ke TKP sehingga situasi dapat dikendalikan. Akibat dari pertikaian tersebut dua orang mengalami luka tusuk. Kemudian, ada juga kerugian material seperti 3 unit rumah yang mengalami kerusakan seperti kaca jendela pecah dan perabotan rumah yang hancur, ujarnya. Selain itu, ada 4 unit barang bukti BB, sepeda motor yang dirusak dan salah satunya dibakar massa yang bertikai. Korban sudah membuat laporan polisi, sementara masih dalam pemeriksaan dan penyelidikan kami, untuk diproses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tutup AKBP Frederikus Meklarimbun. Bergerak senyap, TNI Polri dikerahkan di 3 sarang KKB Papua. TNI Polri ambil langkah lebih tegas. Melansir dari TRI BUNPALU.com, 3 daerah merah rawan KKB Papua bakal mendapat penanganan lebih tegas dari TNI Polri. Pasalnya, 3 daerah itu telah menjadi sarang KKB Papua. Bahkan, di 3 daerah itulah aksi kejam KKB Papua merenggut banyak korban, baik dari warga sipil maupun TNI Polri. Kepala Staf Kepresidenan KSP, Muldoko menegaskan negara akan mengambil langkah lebih tegas dalam pengamanan di wilayah Papua. Ini menyusul teror yang dilancarkan kelompok kriminal bersenjata KKB hingga merenggut nyawa prajurit TNI, Polri, serta warga sipil pada sejumlah daerah di Papua. Aparat TNI dan Polri akan dikerahkan dalam penindakan tegas terhadap KKB. Khususnya untuk 3 kabupaten, yakni Nduga, Intan Jaya dan Puncak yang kondisinya semakin tidak baik. Saya ingatkan, TNI Polri akan mengambil langkah yang lebih tegas, khususnya terhadap 3 kabupaten yang kita lihat perkembangannya semakin tidak baik, ujar Muldoko dalam keterangan video yang dibagikan KSP. Kini di tanah Papua terdapat 6 provinsi dan 42 kabupaten kota. Namun, hanya 3 kabupaten di atas yang disebutkannya sebagai zona merah. Hanya 3 kabupaten yang memang kita nyatakan sebagai daerah merah, karena di daerah itulah sering terjadi tindak kekerasan. Di mana itu? Pada Kabupaten Nduga, yang kedua Intan Jaya dan Kabupaten Puncak, lanjut Muldoko. Dia lantas menjelaskan mengapa ketiganya disebut daerah merah. Karena pada daerah-daerah itu sering terjadi tindak kekerasan dalam bentuk pemerkosaan maupun pembunuhan oleh kelompok gerakan separatis. Semua kekerasan itu lebih ditujukan kepada masyarakat sipil, bahkan terhadap anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan. Saya ingin mengingatkan pada kelompok separatis. Kelompok separatis telah melakukan pelanggaran HAM yang sungguh luar biasa pada masyarakat sipil, pada perempuan, kepada anak-anak, bentuknya pembunuhan dan pemerkosaan, ungkapnya.
Untuk itu saya mengingatkan TNI Polri akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas demi melindungi masyarakat, demi melindungi bangsa dan negara, tambah Muldoko. Aksi nekat KKB kembali menguji kesiagaan aparat keamanan kebanggaan NKRI. Dalam sekali sergap ini yang terjadi pasca aksi gagal, KKB Intan Jaya melakukan aksinya karena keburu dihajar pasukan 305 Tengkorak. Seakan tak ada jeranya, KKB wilayah Intan Jaya kembali berupaya melakukan penyerangan. Seakan-akan mereka tak lagi memperdulikan nyawa mereka dikala TNI Polri mengambil tindakan tegas. Hal ini diketahui dari laporan internal aparat adanya pergerakan KKB di kota Sugapa. Pada hari Kamis tanggal 27 April tahun 2023 segera pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, sekelompok orang membawa senjata api masuk kampung Bilogai, tepatnya di sekitar belakang Pastoran Bilogai. Tetapi belum dipastikan target penyerangannya. Sumber laporan yang sama menyebutkan beredar rencana KKB tersebut akan menyerang pos aparat keamanan yang ada di kampung Bilogai. Antara lain Pos Brimob NTT Satgas Operasi Damai Kartens, Pos Bandara Bilorai dan Pos Langit Satgas 305. Beberapa jam sebelumnya tim patroli Brimob menemukan adanya pergerakan kelompok KKB di kampung Kumbalakuba arah barat Bandar Udara Bilorai. Pemantauan tim patroli dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur di distrik Sugapa. Patroli dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri dengan melakukan surveilan udara di area kampung Gumbalakupa. Dari pemantauan termonitor 10 orang KKB dengan menenteng satu pucuk laras panjang melarikan diri ke kampung Kuyagia. Dugaan awal yang didapati saat patroli KKB ada rencana serang pos-pos militer. Pada pukul 12.10 hingga pukul 14.40 waktu Indonesia Timur, dua tim patroli bergerak ke TKP untuk melakukan penyisiran di sekitar area KKB bergerak. Kawasan Bandar Udara Sokopaki Bilogai dan sekitarnya dipastikan sudah dalam penguasaan tim gabungan TNI dan Polri. Sebelumnya beredar aksi KKB yang terekam kamera drone prajurit TNI. Dalam video tersebut terekam jelas oleh kamera drone dua anggota KKB yang mengendap-endap berusaha memasuki suatu perkampungan pinggiran hutan.